Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, ayuhat talaba fil fasil ashir. Selamat pagi untuk semua siswa-siswi Man Sidoarjo kelas 10. Pada pertemuan hari ini atau pada video kali ini, kita akan membahas bersama-sama Al-Qawaid pada bab 4. Kita simak video atau slide-slide berikutnya. Pada bab 4 ini, qawaid yang akan kita bahas ada 2 judul. Yang pertama yakni aqsamul fi'li. Yang kedua yakni mudzakkar wa muannas. Kemudian yang akan kita bahas pertama kali adalah aqsamul fi'li. Apa itu aqsamul fi'li? Kita cek slide sebelah. Sebelum kita membahas apa itu aqsamul fi'li, kita perhatikan dulu contoh-contoh kalimat yang ada pada layar kalian. Di sana ada 4 kalimat. Yang pertama, zahaba Amin wa Adib ila suqil markazi amsi. Yang kedua, rahalat mafazah wa astiqa'uha ila ma'bad Borobudur fil utlal madiyah. Yang ketiga, yuridu Faisal ayyadhaba ilal bank al-yaum liyaftahal hisab. Yang keempat, qalal muwaddaf, ya sayyidi, imla hadhil istimarah min fadlik. Nah, dari keempat kalimat tersebut ada kata yang diberi penekanan warna merah. Nah, yang diberi penekanan warna merah itulah yang akan kita bahas pada video kali ini. Baik. Al-fi'lu min haitsu zamanihi salah satu aqsamin. Fi'il atau yang lazim kita sebut dalam bahasa Indonesia kata kerja dari segi zaman atau waktu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, al-fi'lul madhi. Yang kedua, al-fi'lul mudhari. Dan yang ketiga, al-fi'lul amri. Nah, ada 3 dari segi waktu, pembagian dari segi waktu. Yang pertama kita bahas al-fi'lul madhi. Apa itu al-fi'lul madhi? Huwal fi'lul ladzi yadullu ala hadasin qoblal kalam. Yakni sebuah kata kerja yang menunjukkan hadas. Hadas itu kejadian qoblal kalam. Kejadian sebelum kita berucap atau kejadian yang sudah kita lakukan. Itu al-fi'lul madhi. Terus yang kedua, al-fi'lul mudhari. Ini adalah kebalikannya. Huwal fi'lul ladzi yadullu ala hadatsin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Yakni fi'lu
atau kata kerja yang menunjukkan hadas kejadian fi zamanil hadir pada saat ini, awil mustakbal atau yang akan datang. Nah, ini adalah kebalikan. Yang satu sudah terjadi, yang satu sedang terjadi atau belum terjadi. Belum terjadi berarti akan terjadi ya. Terus yang ketiga, al-fi'lul amr. Apa itu? Huwal fi'lul ladzi yadullu ala talabi amalin fil hadir awil mustaqbal. Nah, huwal fi'lu, dia adalah kata kerja yang menunjukkan tolabi amalin, permintaan sebuah pekerjaan. Namanya permintaan otomatis fil hadir awil mustaqbal, terjadi saat ini atau yang akan datang. Kenapa saya beri dua warna di situ? Al-fi'lul madi wa al-fi'lul mudhari ada pada warna yang sama. Dan al-fi'lul amr pada warna yang berbeda. Kenapa? Karena al-fi'lul madi wal fi'lul mudhari itu kan sama. Maksudnya bukan sebuah perintah, ya kan? Tapi sebuah kejadian. Yadullu ala hadasin. Dua-duanya menunjukkan yadullu ala hadasin. Sedangkan fi'lul amr yadullu ala tolabi amalin, menunjukkan sebuah permintaan, ya, permintaan. Jadi kita menyuruh seseorang, tapi cukup dengan kata kerja itu sendiri. Makanya saya bedakan warnanya antara yang fi'lul madi, fi'lul mudhari, dan fi'lul amr. Dan sejatinya kalau kita perhatikan nanti, bentuk fi'il amr itu adalah bentuk fi'il mudhari. Ya, bentuk fi'il amr nanti pada contoh itu sama seperti bentuk fi'il mudhari. Lalu apa yang membedakan? Kita cek slide berikutnya. Yang pertama akan kita bahas adalah al-fi'lul madhi. Seperti yang tadi saya bilang, huwal fi'lul ladzi yadullu ala hadasin qoblal kalam. Mislah kataba Muhammadun ad-darsa amsin. Nah, di sini kata kerjanya adalah atau fi'ilnya adalah kataba. Kataba adalah bentuk fi'il madhi. Ya, kataba adalah bentuk fi'il madhi. Muhammad itu isim, ad-darsa isim, amsin itu keterangan waktu. Keterangan waktu, amsin itu kemarin. Jadi namanya kemarin berarti menunjukkan kejadian yang telah selesai atau telah dilakukan. Lalu alamatul fi'lil madhi ayyak balata ta'nis as-sakinah fi akhirih misla kataba, terus katabat. Nah, alamatu fi'il madhi, tanda-tanda fi'il madhi itu adalah ayyak balata at-ta'nis as-sakinah, yakni menerima ta'nis as-sakinah, huruf ta yang menunjukkan makna perempuan yang bentuknya disukun. Fi akhirihi, maksudnya di akhir kata kerja tersebut. Contoh, mislah, kataba. Nah, kataba ini kan aslinya kataba. Ketika dia mu'annas, tak taknis, maka di belakangnya fi akhirihi terdapat huruf tak sukun. Nah, kalau kataba dia masih menunjukkan laki-laki, ketika katabat dia sudah menunjukkan
perempuan. Karena dia tak taknis as-sakinah. Oke. Berikutnya adalah al-fi'lul mudhari'. Huwa al-fi'lul ladzi yadullu ala hadasin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Fi'il yang menunjukkan kejadian sekarang atau yang akan datang. Misla yaktubu Muhammadun ad-darsa al-an. Yaktubu inilah yang disebut fi'il. Muhammad itu isim, ad-darsa juga isim. Al-an itu keterangan waktu, artinya sekarang. Kalau yang tadi amsin kemarin, kalau yang ini al-ana sekarang. Berarti dia masuk dengan ciri-ciri fizamanil hadir yang sedang dilakukan. Apa tanda-tandanya? Alamatul fi'lil mudhari' annahu yaqbalus sina wasaufa walam walan. Tanda-tanda dari fi'il mudhari' adalah dia bisa menerima sin, saufa, lam, dan lan di depannya. Di depannya ya, diingat-ingat. Misal contoh, sa'aktu betar ba'da qalil. Nah, sa ini dia sin. Sin jadi sa. Sa'aktubu itu berarti sin ini artinya akan. Ya. Saya akan menulis ad-darsa, pelajaran, ba'da qalil, setelah ini. Nah, kata-kata ba'da qalil setelah ini itu kan berarti menunjukkan bahwa dia akan melakukan pekerjaan setelah ini. Berarti menunjukkan al-mustaqbal, ya kan? Atau saufa asyrabul asira ba'dal usbu'. Nah, saufa di sini juga artinya akan, tapi untuk jangka yang panjang. Berarti saya akan minum al-asir itu jus ba'dal usbu minggu depan. Nah, kata-kata minggu depan ini kan menunjukkan al-mustaqbal. Hadasin fi zamanil mustaqbal, kejadian yang akan datang. Maka asyrabu di situ ketika ditambahi saufa, maka dia adalah fi'lul mudhari'. Gitu. Yang terakhir yakni al-fi'lul amr. Huwa al-fi'lul ladzi yadullu ala talabi amalin fil hadir awil mustaqbal. Yakni kata kerja yang menunjukkan sebuah permintaan kepada seseorang tentunya, bukan permintaan kepada diri kita sendiri. Jadi kita ngobrol sama si A, kita ngobrol sama si B, kita ngobrol sama si C. Kita menyuruh mereka, meminta mereka untuk melakukan sebuah pekerjaan. Contohnya, mislah, uktub, berarti kita meminta seseorang untuk tulislah. Isrob, berarti kita meminta seseorang untuk minumlah. Ijlis, berarti kita meminta seseorang untuk duduklah. Kalau di bahasa Indonesia mungkin ditandai dengan lah, makanlah, duduklah, berdirilah, naiklah, ya kan? Minumlah. Nah, kalau di bahasa Arab, selama dia masih utuh, maksudnya masih dalam posisi domir huwa, itu belakangnya ada tanda sukun. Uktub, bak sukun, isrob, bak sukun, ijlis, sin sukun. Tapi ketika domirnya nanti berubah, maka dia akan juga berubah. Tapi tidak usah dipikir sekarang. Itu akan bertahap di tingkatan berikutnya. Terus alamatuhu atau tanda-tandanya fi'il amar ayyadulla ala talabi bisigati ma'akubuli ya'ul mu'annas al-mukhatabah. Nah, tanda-tandanya itu bisa diberi
ya muannas atau ya menunjukkan perempuan al-mukhatabah untuk yang kita tuju atau orang lain yang kita ajak bicara. Contohnya uktub, kalau uktub berarti kita nyuruh orang laki-laki. Uktub. Nah, tapi kalau sudah jadi ditambahi ya belakang, uktubi. Itu berarti kita nyuruh orang perempuan. Isrob berarti kita nyuruh orang laki-laki minumlah. Tapi kalau sudah isrobi berarti kita nyuruh orang perempuan itu untuk minum. Ijlis kita nyuruh orang laki-laki untuk duduk. Ketika sudah jadi ijlisi ditambah ya sukun, maka sudah jadi kita menyuruh orang perempuan untuk duduk. Begitu. Lantas yang jadi pertanyaan, kan saya tadi bilang, sejatinya bentuk fi'il mudhari' sama fi'il amar itu sama ketika disandingkan, mirip. Ya memang ada perbedaan, tapi secara bentuk sama dibandingkan dengan fi'il madhi ya. Fi'il mudhari' sama fi'il amr itu punya bentuk yang mirip. Terus caranya itu bagaimana, Bu? Dua-duanya itu kan memiliki zaman atau waktu yang sama. Fil hadir, awil mustakbal. Fi'il mudhari' pun begitu, fi'il amr pun begitu. Terus kita membedakannya bagaimana? Terus kita cara membuat fi'il amr itu gimana? Nah, kita cek video atau slide berikutnya.
Judul selanjutnya qawaid yang kita bahas adalah tentang mudzakkar wa muannas. Sebenarnya mudzakkar wa muannas sudah pernah saya singgung di qawaid bab ketiga. Saat itu saya menerangkan tentang pembagian isim. Nah, saya menyinggung sedikit. Pembagian isim secara gender dibagi menjadi dua, yakni muzakkar wa mu'annas. Nah, sekarang di bab 4 dibahas sendiri. Sebelum kita melangkah ke apa muzakkar wa mu'annas itu, mari kita simak kalimat-kalimat di bawah ini atau di layar kalian. Ada 4 kalimat. Yang pertama, yafhasut tabibul marido. Yang kedua, yabhasus sohafiyyu anil akhbari. Yang ketiga, taktubul katibatul maqalati fil jaridati. Yang keempat, tashtari Salma wa Hasna al-badai fis suq. Seperti contoh yang tadi, pembahasan fiil, kata yang ditandai dengan huruf merah itu adalah yang dimaksud dengan muzakkar dan mu'annas. Bagaimana penjelasannya? Kita cek slide berikutnya. Al-ismu nau'ani. Isim dibagi menjadi dua. Sekali lagi ini secara gender. Ya. Yang pertama, muzakkar. Yang kedua, mu'annas. Muzakkar, apa itu? Yadullu ala zakarin, yang menunjukkan laki-laki. Zakar itu laki-laki ya. Mu'annas, apa itu mu'annas? Yadullu ala unsa, yang menunjukkan perempuan. Sangat-sangat singkat pengertiannya ya. Muzakkar huwa yadullu ala zakarin, mu'annas huwa yadullu ala unsa. Singkat. Lalu kita bahas di slide berikutnya. Yang pertama, mudzakkar. Yadullu ala zakarin, yang menunjukkan laki-laki. Mislah, contoh Muhammad, Hamzah. Nah, Muhammad sendiri, Hamzah sendiri ya. Muhammad itu kan nama orang, jelas laki-laki. Hamzah itu nama orang, juga jelas perempuan. Meskipun dia diakhiri tak marbuto, tapi kalian pernah lihat atau pernah dengar yang namanya Hamzah itu cewek? Nggak ada. Yang namanya Hamzah pasti cowok. Lalu, au yahlu min alamatit ta'nis. Nah, yadulu ala zakarin au yahlu min alamatit ta'nis. Yang kosong atau yang bebas dari tanda-tanda ta'nis. Contoh, dobiyun, maktabun. Nah, di akhir kata tidak ada tak marbutoh atau tanda-tanda ta'nis. Dobiyun, maktabun, bersih. Berarti dia muzakkar. Yang kedua, mu'annas. Yadullu ala unsa. Mislah, yang menunjukkan makna perempuan. Contoh, Su'ad, Zainab. Kalau kalian pernah dengar Su'ad itu cowok atau laki-laki, maka dipastikan salah. Su'ad adalah perempuan. Kenapa begitu? Karena kita belajar bahasa Arab, maka kita mengacu pada penutur asli bahasa Arab, yakni orang Saudi Arabia atau
Timur Tengah. Su'ad di sana, di wilayah sana, itu adalah seorang perempuan, bukan nama laki-laki, tapi nama dari perempuan. Yang kedua, Zainab. Sudah jelas ya, Zainab di mana-mana kita dengar perempuan. Fatimah, Khadijah, Salma. Nah, Putri. Nah, itu kan perempuan, menunjukkan perempuan. Sudah yakin sekali ya itu menunjukkan perempuan. Terus au yantahi bi alamati min alamati taknis, atau yang diakhiri dengan tanda-tanda taknis. Contoh mistorotun, maktabatun. Nah, di akhir katanya ada tanda-tanda taknis, yakni tak marbutoh. Ahammu alamati taknis tak marbutoh kama fi tolibatun wa tilmizatun. Ini adalah bentuk tanda-tanda taknis, yakni tak marbutoh seperti pada tolibatun atau pada tilmizatun. Tak marbutohnya itu menunjukkan perempuan. Tolibatun berarti pelajar perempuan, tilmizatun berarti siswi. Ya, kalau taknya hilang, tak marbutohnya hilang, berarti tolibun pelajar laki-laki. Terus tilmidun berarti siswa. Saya ada tugas untuk minggu kali ini, yakni tulislah sebuah teks recon ya, an-nasusar di ti'dadi dengan tema al-hayatul yaumiyah. Kalian bisa ambil judul di gambar tersebut, milih satu saja, atau boleh al-hayatul yaumiyah selain dari gambar yang ada di situ, bebas. Yang penting tentang al-hayatul yaumiyah yang mengandung unsur-unsur teks recon. Syukron ala husni ihtimamikum ayyuhat thalabah. Terima kasih untuk segala perhatian dalam menyimak video kali ini. Semoga apa yang kita dapat dalam video ini bisa bermanfaat, bisa barokah di dunia maupun nanti kelak di akhirat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.